Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast LP2M Macarita. Di sini kita sudah mendatangkan salah satu narasumber yang sangat luar biasa. Di sini ada Kak Alwia Nur Syarif. Selamat datang Kak. Iya. Beliau adalah dosen UIN Alauddin Makassar dan instruktur moderasi beragama. Sebelumnya saya ingin sapa-sapa untuk Kak Wiwi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mungkin bisa sapa-sapa teman-teman yang ada di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Halo, Assalamualaikum. Oke. Mungkin bisa di share-share sedikit pengalamannya. Bagaimana sih kakak mendefinisikan moderasi beragama dan mengapa hal ini menjadi penting untuk terutama konteks navigasi generasi Z? Oke, baik. Terima kasih host yang sangat cantik. Moderasi beragama ini kalau kita mau definisikan ya, masuk dalam cara pandang, sikap dan perilaku kita dalam hidup beragama di Indonesia. Itu secara singkatnya. Nah, kalau kita mau coba untuk navigasikan dalam kehidupan kita, terkhusus dalam generasi Z, perannya mungkin ya, generasi Z dalam mengemban atau menggaungkan moderasi beragama. Karena sekarang Indonesia didominasi oleh generasi Z, mungkin hampir 90% ya, generasi Z tengah aktif-aktifnya di Indonesia, dan ini menjadi salah satu tantangan untuk Indonesia. Generasi Z ini maunya seperti apa nih bergerak sekarang untuk Indonesia di masa yang akan datang. Kalau saya membahasakan generasi beragama itu sebagai upaya preventif untuk Indonesia. Kita mungkin pernah mendengar ya, Indonesia itu adalah negara yang dibangun berdasarkan kesepakatan dari founding fathers. Nah, tidak ada kata mustahil ketika suatu masa Indonesia itu akan bisa mengalami perpecahan. Salah satu contohnya mungkin, saya nggak tahu apa dulu masih dengar istilah Dili atau Timor Leste. Di masa saya, Dili atau Timor Leste itu masih menjadi bagian dari Indonesia. Kalau sekarang kan sudah berpisah kan dari Indonesia. Belum lagi berbagai konflik yang terjadi di Indonesia. Nah, moderasi beragama ini hadir untuk mencoba untuk menghadirkan barir atau mungkin menjaga keutuhan Indonesia itu sendiri dengan konsep-konsep yang ditawarkan. Kalau kita bahas konsepnya, mungkin kita akan bahas tentang toleransi, anti kekerasan, kemudian komitmen kebangsaan kita karena kita berada di Indonesia, dan yang paling penting tentang penerimaan terhadap lokalitas. Nah, Gen Z ini punya banyak sekali peran strategis dalam menjalankan atau menggaungkan moderasi beragama. Salah satu contohnya, kalau mungkin Gen Z itu suka banget ya nge-scrolling media sosial. Apalagi aplikasi TikTok. Apalagi aplikasi TikTok. Tugas Gen Z sekarang ini, apakah mau menjadi pengguna media sosial yang pasif atau menjadi pengguna media sosial yang aktif? Kalau hanya sekedar menjadi pengguna media sosial yang pasif, ya tidak akan bergerak dengan sendirinya. Gen Z punya kontribusi untuk negara ini. Tapi kalau misalnya Gen Z punya cara sendiri untuk menjadi orang-orang yang aktif dalam menggaungkan moderasi beragama melalui konten-konten positif, narasi-narasi positif, saya rasa Gen Z punya cara sendiri untuk bisa menggaungkan moderasi beragama sebagai gerakan normal yang aktif di Indonesia. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya tantangan utama dalam mempertahankan moderasi beragama ini, Kak? Tantangannya banyak. Yang pertama itu dari segi individual. Sampai saat ini mulai dari 2019 sih, awal penggagasan sampai sekarang, masih banyak orang yang beranggapan moderasi beragama itu semacam proyek. Ngapain kita bicara tentang moderasi beragama? Katanya moderasi beragama itu proyek. Ya emang moderasi beragama itu adalah proyek pemerintah, kebijakan dari pemerintah untuk Indonesia. Tapi dalam tanda kutip ini adalah proyek yang baik untuk Indonesia karena dia punya visi dan misi, dia punya tujuan yang jelas ke depan seperti apa. Kemudian moderasi beragama ini tidak hanya sekadar hadir untuk digaungkan sebagai bentuk proyek, tapi dia bisa menjadi salah satu pattern kita untuk bergerak dalam keberagaman kita di Indonesia. Kalau adik hostnya suku apa? Suku Bugis. Bugis. Saya juga suku Bugis. Nah, kalau kita bertemu dengan yang berbeda suku, pasti akan ada perbedaan kan? Nah, kadang perbedaan yang terbentur satu sama lain itu menciptakan sesuatu yang baru. Kalau kita tidak bisa mencoba atau mengakomodir sesuatu perbedaan itu dengan baik, itu akan berbentuk perpecahan di antara keduanya. Betul sekali. Misalnya, kalau perempuan ya merasa kayak, saya lebih cantik daripada dia. Meskipun pada dasarnya kodrat perempuan itu sama-sama cantik, tapi selalu ada yang merasa saya lebih cantik dari dia. Nah, kalau kita tidak bisa mengakomodir
mengakomodir emosional diri kita, itu bisa terjadi perpecahan loh. Kita nggak saling kenal, tapi kita merasa bahwa saya cantik, lebih cantik daripada dia, saya juga lebih cantik daripada dia, kayak gitu kan. Akhirnya akan muncul perselisihan dari segi pikirannya kita. Nah, kalau ini pikiran udah terakomodir seperti itu, untuk berteman dengan orang lain pasti akan susah. Dan itu yang kita coba dari perilaku, cara pandang, cara berpikir kita, sikap kita, dan tindakan kita, itu yang coba kita perbaiki. Gen Z ini kan sangat mudah sekali mengambil kesimpulan ya. Kalau melihat sesuatu cepat sekali baper kan, terbawa perasaannya luar biasa. Dibilang cantik udah melayang, sedikit dibilang wajahnya maaf ada jerawatnya, gitu sudah kepikiran sampai 1 bulanan kan. Nah ini orang-orang menganggap kalau Gen Z itu punya masalah dalam pola pikirnya, padahal kita tidak punya cara pandang yang baik terhadap si Gen Z itu. Seandainya kita bisa berusaha untuk melihat lebih dekat dan beradaptasi dengan Gen Z, ternyata Gen Z itu punya keunikan yang sangat luar biasa loh. Gen Z itu anak-anak yang terlahir dengan kekuatan kepribadian yang sangat berani. Gen Z itu mereka lebih berani mengerjakan sesuatu tanpa memikirkan resikonya. Nah, kalau orang-orang seperti ini kita latih untuk berpikir secara skenario yang baik, itu akan melahirkan generasi-generasi yang luar biasa dalam hal pemikiran dan tindakan. Tapi kira-kira bagaimana cara memfasilitasi dialog antara generasi dalam konteks moderasi beragama, terutama dengan generasi Z yang seringkali memiliki pandangan yang Jadi yang pertama kuncinya kita tidak boleh menjudge terlebih dahulu. Penerimaan itu penting, kesetaraan itu penting. Misalnya usia saya mungkin terlampau jauh dari usia usianya berapa kira-kira? 20. Usia saya sekarang 36 tahun. Tapi awet muda ya. 36 tahun dan 20 ya, berarti terpaut 16 tahun ya kita ya. Kita terpaut 16 tahun. Mungkin dalam segi komunikasi antara Anda dan saya mungkin akan berpikir bahwa gimana dia cara komunikasi kok sama ini orang yang lebih tua. Dan kadang juga yang lebih tua ketika dia bertemu dengan Gen Z, kadang tersinggungan kan dengan kata-kata Gen Z, cara ngomongnya Gen Z. Itu karena kita nggak punya pengetahuan. Tapi kalau Gen Z punya pengetahuannya, punya ilmunya, saya juga punya ilmunya, punya pengetahuannya, kita akan berusaha membiasakan dan beradaptasi pada ruang publik di mana kita bertemu. Saya lagi ngomong sama Gen Z nih, berarti saya nggak boleh pakai bahasa-bahasa konservatif. Apa kabar Anda? Itu pasti kayak, bagi Gen Z kayak resmi banget ya. Iya kan? Tapi kalau saya bilang, hey bagaimana kabar tak? Sehat-sehat Ceki. Itu Gen Z akan lebih terakumulasi dalam ingatan mereka bahwa saya diterima nih, saya dihargai sebagai Gen Z. Jangankan itu, cara ngechat dosen aja, Pak di kampus Ki, Pak di mana Ki? Mau Kak bimbingan skripsi Pak. Kalau kami di zaman kami, Assalamualaikum Pak, mohon izin nama saya Aluya, saya ingin bimbingan hari ini, tuh kan beda narasinya kita kan. Jadi sebenarnya untuk menghadirkan komunikasi yang baik, kesetaraan yang baik, kita harus punya ilmunya dulu. Jadi tidak langsung begitu membridging moderasi ke Gen Z, tapi kita punya ilmunya dulu. Kita harus menjiwai Gen Z itu maunya seperti apa. Kalau kita sudah tahu Gen Z maunya seperti apa, kira-kira dia punya skill di mana, kira-kira Gen Z ini dia uniknya di sebelah apanya, apakah dari pengetahuannya atau skillnya, kita coba up di situ. Karena Gen Z itu adalah generasi yang sangat suka belajar. Mereka itu adalah generasi yang kalau mereka dikasih tantangan, mereka akan berusaha menaklukkan tantangan itu. Benar nggak sih? Benar, benar sekali. Apa yang dikatakan oleh Kak Wiwi itu sangat benar karena saya mengalami. Iya betul, Gen Z. Jadi kita nggak bisa mendikte. Gen Z itu nggak bisa didikte. Biarkan dia bereksplorasi dengan kemauannya. Dan di moderasi beragama, kita nggak pernah mendikte orang untuk masuk dalam jalur moderasi, tapi kita membiarkan mereka untuk mengeksplor diri mereka, mencari tahu dulu, memahami dulu, menerima dulu, baru setelah itu kita berjalan beriringan untuk menghadirkan gerakan-gerakan bersama yang baik tentunya. Nah, untuk itu apa saja sih kira-kira strategi untuk aman yang inklusif dan toleransi terhadap perbedaan agama di kalangan generasi Z? Kalau yang pertama mungkin kita memberikan pengetahuan awal dulu ya tentang kehidupan yang ada di Indonesia. Kalau saya sering bilang dalam sketsa kehidupan kita di Indonesia itu kita punya 3 tantangan, kemanusiaan, keagamaan, dan kebangsaan. Yang sering menjadi masalah pokok di Indonesia itu fundamental adalah masalah keagamaan. Semua ranah kehidupan di kalangan kita itu kalau berbau agama, konflik agama itu pasti sangat rentang dibanding konflik kemanusiaan dan konflik kebangsaan. Nah ini yang perlu kita berikan bridging awal dulu nih, pengetahuan kepada masyarakat atau generasi Z, sejauh mana mereka paham tentang agama dulu.
Generasi Z itu sekarang ya ada sedikit pergeseran di masa-masa mereka. Kalau mungkin saya di masa saya belajar ngaji itu senangnya ke ustadz, rombongan ngaji sama-sama. Kalau Gen Z sekarang mereka lebih senang putar murotal atau dengar dari YouTube. Nah, kebiasaan pola ini yang harus dipelajari. Kalau mereka lebih senang dengan media sosial, YouTube, atau mungkin mendengarkan murotal, berarti cara kita menginsersikan moderasi beragama dalam segi pengetahuan adalah melalui konten. Tapi kontennya itu harus ngena sama mereka, relate, relevan, dan reliable. Dan itu harus receh bagi mereka. Receh. Karena kalau nggak receh, itu nggak akan pernah masuk dalam pikiran Gen Z. Betul sekali. Nggak bisa masuk, jadi harus relate, kemudian harus relevan dengan kondisi sekarang Gen Z seperti apa, dan harus receh. Ya simpel aja, tapi bagi Gen Z itu sesuatu yang wah, tidak pakai terlalu panjang embel-embelnya. Kalau pengetahuannya udah dapat, jadi pengetahuan itu bisa dilalui melalui mengikuti sosialisasi, diseminasi, atau mungkin kelompok-kelompok grup yang memberikan diskusi tentang moderasi beragama. Kalau tingkatannya lebih di atas lagi, misalnya kita mau menjadi penggerak dan pelopor moderasi beragama, mungkin bisa ikut orientasi ya. Nah, di situ tugasnya mungkin lebih banyak ke masyarakat untuk mensosialisasikan tentang moderasi beragama dan bergerak bersama masyarakat untuk melakukan gerakan-gerakan dalam hal toleransi, atau mungkin membuat narasi-narasi tentang anti kekerasan, atau mungkin membuat narasi-narasi baik yang membangun kebiasaan-kebiasaan baik bagi Gen Z. Gen Z itu terpola loh, kapan dia terblok satu kali di pola yang baik, maka dia akan terblok sampai pola baik itu betul-betul bisa diaplikasikan. Tapi kapan dia terblok dalam pola yang tidak baik, itu bisa akan berimbas kepada masa depannya menjadi yang tidak baik juga. Jadi butuh cara tersendiri untuk mengkawal Gen Z itu sendiri. Nah, menurut kakak apa sebenarnya peran pendidik bagi Gen Z ini, baik formal ataupun non formal? Kalau Gen Z itu sebenarnya harus diposisikan bukan sebagai anak didik, tapi sebagai kawan. Karena mereka itu pada dasarnya nggak suka didikte, tidak suka diajari. Gen Z itu nggak suka dengar ceramah, mereka lebih senang langsung pada praktikalnya. Betul sekali. Jadi berarti kita harus memposisikan diri kita sebagai kawan di kalangan Gen Z. Nah, ini saya berlakukan bagi mahasiswa. Untuk mahasiswa mungkin yang masuk di era-era 2000-an itu kan, kalau kita mau minta mereka buat tugas dengan diruntut bla 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 dan sebagainya, itu mereka akan buat, tapi dengan acuh tak acuh. Tapi kalau kita mencoba masuk dalam ekosistem Gen Z, kemudian kita berkolaborasi dengan mereka, beradaptasi dengan mereka, itu akan lebih mudah untuk menggerakkan Gen Z. Dan ini menjadi salah satu tantangan bagi para pendidik saat ini, karena masih banyak pendidik yang merasa bahwa anak-anak Gen Z itu harus taat dan ikut sama dosennya, ikut dan taat sama orang yang lebih tua misalnya. Padahal pola kita semakin tahun itu kan semakin berubah dengan berkembangnya zaman. Jadi kita nggak bisa. Mungkin di pola saya dulu, guru-guru saya, dosen-dosen saya sangat konservatif mengajarkan. Kamu harus seperti ini, harus keras dan sebagainya. Tapi di pola pengajaran untuk Gen Z kita nggak bisa seperti itu. Ada sedikit ruang yang harus dibuka, diskusi namanya. Ruang dialog namanya. Kita harus bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Gen Z, dan kita harus bisa berdialog dengan kalimat-kalimat yang tepat untuk Gen Z agar mereka bisa menerima. Dalam tanda kutip memang bahasanya agak receh, tapi kita bagaimana caranya membangun narasi-narasi yang receh tapi tetap bernilai positif dalam kebaikan. Wah, sangat luar biasa sekali. Adapun pertanyaan kamu ke selanjutnya, mana Anda melihat peran media sosial dalam membentuk persepsi dan praktik agama pada generasi Z ini? Baik, ada sebuah penelitian yang menegaskan tentang pola radikalisme, terorisme, intoleran, dan juga moderat perilaku masyarakat di Indonesia. Jadi, kalau hasil riset itu mengatakan bahwa 36% pola radikalisme itu hadir dari media sosial. 30%-nya itu adalah perilaku intoleran, kemudian 30% itu sekarang sudah merujuk pada pola perilaku moderat, dan 2% yang sedikit ini adalah perilaku teror. Nah, ini sangat bahaya sekali nih Gen Z, karena kan mereka senang sekali menggunakan media sosial ya. Tanpa kita sadari, sebenarnya sistem otak kita ketika kita melihat sesuatu, itu menyimpan memori-memori dalam skala yang sangat besar. Nah, ketika kita menjadi seseorang yang hanya pasif melihat, tapi tidak berusaha mengkaji, itu akhirnya memori-memori yang kita lihat, 36% tadi, muatan-muatan radikalisme. Jadi, radikalisme ini tentang perilaku-perilaku kita,
kebiasaan-kebiasaan kita itu akan tertanam dalam pikiran kita. Jadi seenteng mungkin, kadang kita sering tanpa sadar ya ngejudge orang lain. Misalnya bulan puasa nih ya, bulan puasa ada yang tarawihnya 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Dengan bangga nyebut, saya tarawih kok 20 rakaat, kita apa aja 8. Itu sentimen loh. Masalah ibadah kok dibanding-bandingkan. Itu kenapa? Karena kita sering melihat konten-konten yang menyuarakan hal-hal yang apa ya, kayak ini loh yang paling bagus, ini loh yang paling bagus. Padahal dalam urusan beragama kita harus berusaha untuk menjadi yang paling bagus sebenarnya kan. Tapi bukan membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah itu karena pola pikir kita ini berbeda. Bayangin aja kalau kita salah-salah dalam menilai fakta-fakta yang ada di media sosial masalah ibadah. Kemudian yang lagi booming mungkin tentang war takjil ya. Itu Gen Z paling booming banget, suka ngompor-ngomporin kan. Apa loh non muslim beli-beli takjil apa begini kan. Padahal itu adalah bentuk keragaman di Indonesia kita. Yang gak apa-apa, takjil itu kan makanan, dan makanan itu bisa untuk dikonsumsi semua masyarakat. Kalaupun ada model kayak non-muslim yang beli takjil yang mungkin sampai habis, kita mungkin harus berpikir skala positifnya ya. Alhamdulillah ya, penjual takjil di bulan Ramadan kali ini, mereka punya keberuntungan yang melimpah. Karena takjil laku, iya kan? Kalau kita mau berpikir dari segi ekonomi. Terus alhamdulillah ya, ternyata nuansa Ramadan itu dirasakan juga sama yang non-Islam. Itu kalau kita punya pengetahuannya. Tapi kalau kita tidak punya pengetahuannya, pasti akan muncul selentingan-selentingan atau narasi-narasi kata-kata dari netizen yang mengatakan bahwa udah deh, takjilku, ngapain mau makan? Mungkin kayak gitu kan. Jadi akhirnya muncul ketersinggungan. Dan banyak sekali kasus yang muncul di Indonesia itu gara-gara itu aja. Kita sering mengeluarkan narasi-narasi yang menyinggung orang lain. Kayak gitu. Jadi tantangannya kayak gitu untuk di Gen Z. Bagaimana kita bisa bijak menggunakan media sosial, bagaimana kita bisa mengukur kemampuan kita dalam menahan diri, menulis segala sesuatu yang tidak baik, mengupload sesuatu yang tidak baik. Jadi pengetahuan diri sendiri itu penting dulu. Itu bagi Gen Z. Mungkin Kak Wiwi bisa memberikan contoh terkait konkret dari keberhasilan moderasi beragama di kalangan generasi Z dan apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman tersebut. Iya, kalau saya mungkin kita belajar, saya kasih contoh yang paling relate mungkin. Salah satunya contoh tentang anak-anak yang sekarang rajin buat konten. Konten-kontennya itu kan awalnya mungkin ya hanya sekedar menjadi netizen yang pasif atau aktif dalam menggunakan narasi-narasi yang tidak baik. Tapi sekarang kan sudah banyak sekali kan konten-konten yang relate-nya itu kayak gini. Mengupayakan budaya-budaya lokal itu muncul di media sosial. Kayak kita orang Bugis, saya orang Makassar. Kalau di Makassar tuh tidak kita kenal itu apa dibilang ini. Itu kan sebenarnya memperkenalkan budaya lokal kita, bahwa di Makassar sebenarnya orang itu tidak kasar selamanya. Cuma di Makassar ada hal-hal yang Anda tidak tahu dan kita mengajarkan tentang apa itu Makassar kepada orang. Itu bagian dari moderasi beragama, penerimaan terhadap lokalitas. Orang dalam pikirannya selalu stigmanya kayak gini, Makassar itu kasar. Orang Makassar itu kasar. Kalau Anda datang ke Makassar, itu tensinya tinggi-tinggi karena suaranya besar kan, kayak gitu. Itu kalau orang nggak cari tahu informasi tentang orang Makassar, mereka pasti akan punya stigma bahwa orang Makassar itu kasar. Tapi karena munculnya sekarang konten-konten kreator dari Makassar, Bugis yang bikin narasi-narasi, bikin konten yang sangat unik kan, akhirnya kita tahu kalau di Makassar tuh tidak ada istilah kue Nagasari. Apa Ji? Apa roko-roko unti Ji? Ya kita kayak gitu kan, ada istilah-istilah kayak gitu. Jadi kita memperkenalkan budaya-budaya itu. Kalau di Makassar tuh tidak ada itu yang istilah orang malu. Apa Ji pale? Siri Ji. Itu kan memperkenalkan budaya kita kepada orang lain. Nah, kemudian masalah kayak agama, beribadah. Ya kadang kan kita sering kayak berusaha membuat konten-konten, ini masih agak stigmanya agak ada pro dan kontra ya. Kita bikin kayak konten-konten ibadah. Kita bikin konten ibadah, ini lagi digaungkan nih di Bimas Islam dari Kementerian Agama. Bagaimana konten-konten tentang masjid-masjid, kemudian konten-konten tentang wisata religi, kemudian konten-konten tentang wisata budaya, itu bisa di-up dan di-follow up sampai masyarakat tahu nih, kalau di Aceh, di Kalimantan, di Papua, di Manado, di Sulawesi Selatan, di Jawa Barat, Jawa Timur itu punya sejarah-sejarah tentang perjalanan Islam. Dan itu menjadi salah satu tugas saat ini dari
Kementerian Agama juga untuk generasi Z. Dan cara kita unik loh untuk menghadirkan konten-konten itu. Jadi boleh dibuka salah satu Instagram dari PNS Kemenak, di dalam itu banyak sekali konten. Boleh di-follow mungkin teman-teman yang ada di rumah. Dan Bimas Islam. Di sana itu banyak sekali konten-konten yang berbau moderasi beragama yang dibuat real oleh moderate millennial agent. Jadi di dalam itu anak-anak generasi Z yang diminta untuk menghadirkan dan menyuguhkan konten-konten tentang budaya, agama, dan kehidupan sehari-hari yang memperkuat pemahaman moderasi beragama kita. Misalnya jalan-jalan ke Makassar, kita lihat Masjid 99 Kuba. Nah, kita bahas dalam cara generasi Z. Hai guys, selamat datang di Masjid 99 Kuba Makassar. Saat ini tuh saya ada di tengah-tengah Masjid 99 Kuba. Itu kan cara Gen Z kan? Coba kalau di zaman saya, para pemirsa, saat ini saya berada di Masjid 99 Kuba, Kota Makassar. Itu kalau Gen Z nonton, pasti merasa kayak bosan, ya kan? Karena tidak sesuai dengan cara mereka. Nah, Gen Z itu punya cara sendiri, mau dengan dialeknya, mau dengan bahasanya, mau dengan gayanya, itu mereka punya ciri sendiri. Tapi dengan ranah yang tetap santun dan beretika, itu moderasi beragama. Nah, mungkin ada pesan atau saran untuk generasi Z dalam upaya mereka untuk menjalani kehidupan beragama secara moderat dan inklusif. Oke, kalau saya sih perbaiki dulu nih ranah internum kita, pemahaman kita, keyakinan kita kepada Tuhan. Karena Gen Z itu kebanyakan mungkin menghabiskan waktu di dunia maya. Dunia maya itu ya media sosial, hingga sebagian lupa dengan kebutuhan spiritual yang mereka butuhkan. Karena kita luput dari kebutuhan spiritual, kita lebih banyak beradaptasi dengan dunia maya, sehingga kita diperhadapkan pada kondisi real. Realnya itu ya bingung kan? Aduh, gimana nih harusnya saya? Gimana nih seharusnya saya? Kalau di dunia maya kok tidak seperti ini ya? Realita kok tidak seperti dengan ekspektasi saya kan ceritanya kan? Ya harus diperbaiki dulu. Jadi cara ngajinya, kemudian pemahaman agamanya itu penting loh. Gen Z tahu, jangan sampai Gen Z bilang, saya kan manusia generasi Z gitu kan, zilenial, yang kayak gitu nggak penting bagi saya. Konservatif banget kalau kita bahas masalah agama. Justru dengan kemampuan yang Anda miliki, Anda harus punya paham dan cara mengkaji agama yang baik. Cara Anda mengkaji agama dengan cara saya mengkaji agama itu pasti akan berbeda, karena perbedaan umur kita sangat berbeda. Masa yang kita lalui juga sangat berbeda. Apalagi sekarang Anda nggak baca buku lagi kan? Sekarang tinggal buka gadget, gawainya, searching, dapat semua pengetahuannya. Kalau di zaman saya, mungkin harus baca buku dulu. Dari satu buku ke buku yang lain, dibuka satu persatu, dapat kajiannya, baru kita dapatkan kesimpulan. Kalau Anda tinggal ngetik aja di ChatGPT, carikan saya tentang ini, muncul semuanya. Muncul ya kan? Referensinya. Nah, referensinya muncul. Praktik banget sekarang kehidupan Anda itu sangat praktis sekali. Cuman, kalau Anda berada pada ranah itu, tidak berusaha untuk membentengi diri Anda, tidak berusaha untuk meng-up kapasitas spiritual Anda akan berada pada goncangan, momen-momen goncangan di masa yang sekarang. Kalau spiritual Anda nggak bagus, itu tadi gampang baperan, dikit-dikit nangis, dikit-dikit maaf mau bunuh diri, ya kan? Jadi itu banyak loh kayak gitu sekarang yang sedikit-sedikit gara-gara pengetahuan terhadap obat-obatan ya. Kurang dicari tahu, sedikit-sedikit bermasalah sama pacarnya, minum obat ini biar innalillah gitu kan, biar mengakhiri seluruh kehidupan di dunia ini. Kalau Anda punya pengetahuan spiritual, Anda punya pengetahuan agama, setiap masalah yang Anda hadapi itu akan menjadi langkah-langkah, tahapan-tahapan untuk mencapai kedewasaan Anda. Tapi kalau Anda tidak bisa menjalinnya itu sebagai bentuk hikmah, Anda akan memotong jalan itu dengan sebatas pengetahuan Anda akan berada pada kedangkalan kebodohan Anda di dunia. Dan ujungnya Anda berada di akhirat dengan mempertanggungjawabkan kedangkalan Anda itu. Mungkin berdampak juga di masa pergaulannya, Dika. Iya, masa pergaulan itu. Jadi Anda pun memilih teman itu harus betul-betul memilah. Dan saya tahu Gen Z itu sangat memilih. Harus tompi yang glowing-glowing temannya kan. Harus tompi yang sama-sama mungkin handphonenya iPhone misalnya kan. Ataupun sama-sama yang memang suka dengan artis Korea ini. Baru itu bisa dia bentuk komunitasnya. Itu kan kayak gitu kan. Nah, kenapa kita tidak mencoba membentuk komunitas dengan kesadaran diri dan spiritual dulu nih? Karena di moderasi beragama sebenarnya yang diatur itu kan ruang publiknya. Nah, kalau di ruang publik kita bertemu dengan kapasitas spiritual yang nggak mumpuni, kapasitas pengetahuan yang tidak sesuai,
itu pasti akan terjadi perpecahan terus. Karena kita merasa paling benar, tapi tidak pernah mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya itu seperti apa. Betul sekali. Jadi teman-teman, perbaiki pola pikirnya. Itu penting sekali. Penting. Mungkin bisa baca tentang teori ladder of inference, cara kita menarik kesimpulan dari pola berpikir kita. Itu ternyata akan menjadi reflective loop dan refleksi loop. Jadi kebiasaan ketika kita melihat sesuatu, langsung diasumsikan sesuatu itu bagus dan menjadi kesimpulan bahwa bagus sekali. Padahal kita belum tahu nih tahapan-tahapan selektif data dan sebagainya itu seperti apa untuk mengatakan sesuatu itu bagus. Jadi mungkin saling membaca aja dulu, biar struktur dan skema pemikirannya bisa lebih bagus. Gen Z itu kalau dikasih sesuatu yang bagus, dikawal dengan bagus, mereka itu adalah generasi-generasi yang sangat luar biasa cerdas. Tapi kalau mereka salah langkah, itu akan sangat berpengaruh pada kehidupan masa depan Anda. Gak heran kan sekarang anak-anak usia 5 tahun sudah hafal 30 juz, sudah menulis 17 buku, itu sudah banyak sekali loh yang sekarang. Karena mereka kita up kapasitasnya betul-betul maksimal mengerjakan apa yang mereka bisa lakukan. Kita berikan dorongan sama mereka, bukan mencaci mereka. Kita berikan dorongan sama mereka. Tugas kita hanya just push, dorong aja mereka. Ini loh yang kamu lakukan, support aja mereka. Mereka akan melakukan yang terbaik. Tapi kalau mereka baru memberikan gagasan ide dan kita katakan nggak usah, itu Gen Z tipikalnya langsung layu sebelum berkembang. Mungkin itu juga berdampak gara-gara bagaimana orang tuanya mengatur anaknya. Orang tua mengatur, dan itu memang dalam moderasi beragama ada yang namanya parenting moderasi beragama. Jadi dalam parenting moderasi beragama itu ada yang namanya kesetaraan. Orang tua tidak bisa lagi mendikte anak-anak harus melakukan apa. Tapi orang tua harus beradaptasi, anak ini lahir di masa seperti apa, dan mereka hanya akan bisa melakukan kolaborasi dengan si anak. Apa nih yang harus dilakukan? Hanya memberikan sekedar rambu-rambu, kalau melakukan ini salah, kalau ini benar. Gen Z itu tidak akan mengetahui itu salah benar kalau tidak terbentur. Gen Z itu harus dapat dulu masalahnya, baru mereka tahu, oh ini masalah ya. Gitu Gen Z. Jadi just biarkan aja mereka melakukan dulu. Nanti kalau misalnya sudah dapat, ya akan dilakukan lagi kembali. Jadi memang tantangan orang tua sekarang itu sangat penting sekali dalam menghadapi generasi Z. Ada loh parenting moderasi beragama dalam mendidik anak, keluarga di tengah era moderasi yang saat ini. Wah, sangat luar biasa sekali apa yang telah disampaikan oleh Kak Wiwi, dan semoga penonton yang di rumah dapat termotivasi oleh Kak Wiwi ini. Mungkin bisa dada-dada sedikit Kak. Dada-dada. Supaya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Yain Parepare mengetahui Kak Wiwi, dan mungkin bisa disapa-sapa nanti kalau misalnya ada di UIN Alauddin Makassar. Iya. Semoga dari sini podcast-podcast yang dibuat oleh LP2M IAIN Parepare ya, ini insya Allah jadi doa UIN Parepare. Amin. Banyak sekali manfaat untuk adik-adik semuanya, dan semoga tidak menjadi podcast yang pasif, tapi bisa menjadi gerakan-gerakan yang masif untuk mengkawal semua kegiatan-kegiatan di IAIN Parepare, menghadirkan solusi-solusi yang positif, kemudian menghadirkan inovasi-inovasi yang baik untuk IAIN Parepare. Dan di sini saya juga bisa melihat loh, ternyata IAIN Parepare itu keren. Masya Allah. Oke, mungkin cukup sekian Kak. Terima kasih. Dan cukup sekian dari podcast LP2M Macarita Institut Agama Islam Negeri Parepare. Saya Lilis Karmila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.